A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya jawabannya yang nanya Kodeni sama saya. Coba sayang tolong disapa ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Ustadz kita balik aja deh. Pulang. Masya Allah. Ibu-ibu sehat? Bahagia hari ini? Karena apa? Bapak sehat? Kayak nggak sehat tapi Pak. Ngelihat istrinya seperti ini. Bapak bahagia hari ini Pak? Karena apa? Baru kali ini ada yang jawab begitu. Allah. Baru kali ini. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma fakihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sanget. Sudah mengizinkan ya kita berdua bisa bersilaturahim di kota Malang yang sangat sejuk ini. Masya Allah, indah sekali. Mudah-mudahan persaudaraan kita tidak hanya sampai di sini, tapi mudah-mudahan berkumpul kembali bertetangga di surga insya Allah. Pengen tetanggaan sama Ko Denis? Saya curiga Ustadz, yang jawab pengen bertetangga itu sedikit karena pengen serumah kayaknya. Saya tahu ya Ustadz ya, ini coba ditandain Ustadz. Allahu Akbar. Iya, tadi teringat Ustadz Ubay mengingatkan bunda-bunda sekalian, bapak-bapak untuk kita meluruskan niat. Karena memang di dalam kitab manapun kalau kita bahas disebutkan di situ innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung apa yang kita niatkan. Kita akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat yang ada di dalam hati kita. Rambut boleh sama-sama hitam, kerudung boleh sama-sama panjang, tapi niat kesini belum tentu serupa semua. Semangat banget istri Ustadz. Ada yang datang ke sini pengen benar-benar belajar. Ada yang datang ke sini juga pengen belajar, tapi selfie juga. Ada juga yang benar-benar ingin mendokumentasikan kenangan bersama Koh Denis. Betul. Ada juga yang siap-siap mencatat karena beres ini mau update status yang banyak. Ada juga yang datang mungkin karena pengen cari perhatian suami. Gak ada ya Bu ya. Dan macam-macam niat kita hadir di sini. Tapi mudah-mudahan kita bisa benar-benar meluruskan niat kita hadir di sini, berkumpul di sini. Mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan ilmu, karena sedikit sekali ilmu yang mungkin akan didapat di sini, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah. Apa Bu? Hikmah ataupun ibrah itu mahal Bu, betul nggak?
pengalaman dalam hidup kita, misal ada yang menanti keturunan 10 tahun lamanya. Kadang-kadang dia merasa kecewa dengan Allah, marah dengan takdir Allah. Begitu tabir hikmah itu dibukakan, bagaimana dirinya? Dia menjadi pribadi yang sangat ikhlas, sangat ridha, sangat sabar. Makanya guru kami itu selalu mengajarkan doa Allahumma hikmataka ya Rabb. Ya Allah, bukakanlah hikmah dalam kehidupan kami. Bukakan pintu hikmah. Kesandung, minta doa kepada Allah, Allahumma hikmataka ya Rabb. Pasti ada maksud toh kita kesandung, betul nggak? Mungkin Allah pengen gugurin dosa kita. Ini kayak Yunda ini lagi sariawan, ya. Mau marah, udah jadi tanda terimanya, sudah sariawan, ya. Apa yang bisa dilakukan? Berdoa kepada Allah, Allahumma hikmataka ya Allah. Mudah-mudahan ada hikmah dari sariawannya yang saya rasakan ini. Atau ketika teman-teman, bunda-bunda, bapak-bapak merasa sedih luar biasa, merasa mungkin dicurangi dalam kehidupan ini, minta sama Allah, ya Rob, bukakan hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa diawali dengan meminta dibukakan hikmah? Karena dengan dibukakan hikmah, insya Allah dada kita menjadilah lapang. Makanya tadi di awal Ustadz Kodenis itu membuka dengan doa, Rabbi syrahli. Apa tuh artinya, Bu? Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Minta dilapangkan dada. Karena betapa banyak orang kaya tapi dadanya sempit, dia tidak bahagia, ya. Banyak mungkin yang hadir di sini. Dia punya banyak keturunan, tapi juga dadanya sempit. Pun ada yang belum memiliki keturunan tapi dadanya tetap sempit. Makanya berdoa kepada Allah diminta, ya Allah, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Minta kemudahan dalam berbuat apapun kepada Allah. Bahkan dikatakan para salafus sholih, ketika garam di rumahnya habis, Bu, itu nggak langsung pergi ke warung ataupun minta sama suami, tapi minta dulu ke Allah, ya Rob, Engkau Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, ya Rob, Engkau Al-Ghani yang maha kaya, ya Rob, Engkau Al-Mughni yang maha memberikan kekayaan. Garam di rumah habis, ya Allah, berikan rezekinya ya Allah. Ya walaupun kita ada duitnya, tapi itu penanaman tauhid agar kita senantiasa berharap hanya kepada Allah. Udahkan ya Allah urusan kami. Wahlul uqdatam min lisani, jauhkan kekeluhan dari lidah kami. Yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataan kami. Jadi bunda-bunda sekalian, berbicara tentang keikhlasan, ini adalah gampang diucapkan tapi sepertinya sulit sekali untuk dilakukan, betul nggak? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada ikhlas di dalamnya. Paham nggak? Surat Al-Ikhlas, coba kita baca rame-rame, boleh? Boleh? Coba Kodenis yang ngajak, biar agak semangat ibu-ibu ini. Gue ngaji ya, Bu, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Adakah kata ikhlas di dalam ayat dari surat Al-Ikhlas? Tidak ada. Jadi kalau ada orang teriak-teriak, saya sudah ikhlas kalau suami saya poligami, Teh Yunda, apakah dia sudah ikhlas? Kenapa Ustadz batuk? Bukan saya, Ustadz. Itu boleh. Jadi poligami itu boleh. Ustadz, poligami itu boleh nggak sih, Ustadz? Astagfirullah. Umi, bagaimana nih Umi? Mantap. Poligami itu boleh nggak sih, Ustadz?
asalkan bukan suami saya. Suami Umi boleh nggak? Boleh. Masya Allah. Praktis. Allahu Akbar. Bunda-bunda, kita kembali lagi. Berbicara tentang keikhlasan itu seperti surat Al-Ikhlas, tidak ada. Nggak bisa diucapkan saya sudah ikhlas, saya sudah ikhlas. Justru semakin disebut-sebut keikhlasan itu membuktikan bahwasannya dia belum ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishal lahuddin. Inna anzalna, sesungguhnya aku turunkan satu kitab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, maka yakinilah oleh kita Al-Quran itu sebagai bil haq, kebenaran. Fa'budillah, maka kalau sudah meyakini Al-Quran itu isinya adalah kebenaran, datang dari yang maha benar, maka Allah meminta kita fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah. Sembah siapa? Allah. Ini yang disebutkan Kodenis tadi, ini ayatnya. Jangan kita ada ilah-ilah lain di hati kita. Karena siapa yang minta? Allah. Allah minta fa'budillah, sembah aku saja. Jangan sembah hartamu, jangan sembah suamimu, jangan sembah istrimu, jangan bergantung kepada mereka. Fa'budillah, sembah aku aja. Mukhlishal lahuddin, dan beribadalah kepadaku dengan tulus, ikhlas. Mukhlis itu ikhlas. Bahkan kemarin abis kajian sama AA Gim, itu AA bilang salah satu orang yang tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan itu adalah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan orang yang ikhlas. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Kodenis, sudah tidak ada ilah-ilah lain di dalam hatinya. Mau suaminya pergi sampai malam, lepas. Lepas maksudnya apa, Bu? Bukan berarti kita lepasin gak boleh pulang lagi loh, Bu. Artinya ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kita melakukannya, meniatkannya semua karena Allah. Bahkan di dalam suatu kitab disebutkan ihsanul amal, amalan yang terbaik kata Allah itu cirinya dua. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya benar. Niatnya benar, caranya benar. Niatnya apa yang benar itu, Tayunda? Lillahi ta'ala. Sudah, lillahi ta'ala. Contoh sederhana, bunda-bunda, ini kita coba praktekkan tadi. Cara ikhlas itu ya, coba kita praktekkan. Bunda-bunda setiap pagi masak sarapan, masak nasi goreng misalnya. Hari pertama masak nasi goreng, suami memuji dengan panjang sekali pujian yang sangat indah. Sejuk kayaknya didengar oleh telinga kita. Masya Allah, bunda, mama, sayang, cantik, soleha. Ini nasi gorengnya enak banget. Ini adalah nasi goreng terenak yang pernah papa makan. Panjang gak, Bu, pujiannya? Panjang. Seneng gak kita, Bu? Melayang-layang. Besok, karena suami kita suka, buat lagi nasi goreng. Ada yang ketawa kayaknya pengalaman. Karena suami senang, masak lagi pagi-pagi nasi goreng. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Biar makin nikmat tuh nasi goreng. Dimasak, disajikan. Papa, nasi goreng. Begitu makan, karena masih kedua kali, Masya Allah mama, nasi gorengnya enak. Berkurang? Berkurang. Hari pertama panjang pujiannya. Hari kedua agak berkurang, tapi nggak apa-apa. Masih senang juga ibu-ibu biasanya karena masih dipuji. Betul nggak, Bu? Iya, nggak apa-apa. Kalau masih dipuji, biasanya dia masih senang. Hari ketiga, karena dia tahu suaminya masih puji, hari ketiga nasi goreng lagi.
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia masukin tuh nasi goreng, dia sajikan. Papa, nasi goreng. Hari ketiga, apa kata suaminya? Bosan. Emang gak ada lauk lain apa mah? Kan gitu. Terus kalau suami kita gitu, kita kecewa nggak, Bu? Marah nggak, Bu? Ngambek? Jujur. Jangan langsung soleha. Ngambek nggak, Bu? Angkat tangan yang nggak ngambek. Nih Pak, tandain ya Pak, yang nggak ngambek. Awas loh kalau ngambek sama suaminya. Yang ngambek angkat tangan. Manusiawi. Ya. Tapi pertanyaannya, loh, kita kan sedang melakukan kebaikan. Kita kan sedang melakukan amal solih. Terus kok kita ngambek setelah melakukan kebaikan? Pertanyaannya, berarti kamu beramal untuk siapa? Ya kan? Kamu beramal untuk dipuji suami, dicintai suami, atau kamu menyajikan nasi goreng 3 hari berturut-turut, ya karena Allah suka saja. Kalau Allah sudah suka, mau suami puji tidak puji, kita tetap nasi goreng. Bercanda, Bu. Maksudnya kita tetap bahagia. Ya. Kenapa? Karena ternyata ikhlas itu adalah dipuji, tidak dipuji, dicaci, tidak dicaci, dia lepas saja. Dia bahagia saja. Jadi pujian dengan cacian itu kayak suara ember jatuh bagi dia, sama saja getarannya, Bu. Sudah tidak ada lagi. Jangan kita ketika dipuji kita semangat, ketika dicaci kita hilang semangat. Ada yang seperti itu? Ada. Kenapa suaranya begitu terdengar? Karena diri sendiri, ya Bu. Jadi ikhlas itu adalah dipuji tidak dipuji, dicaci tidak dicaci, sudah ke Allah saja. Bedanya ikhlas dengan ridho itu apa, Bu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, nanti foto bareng di luar sama Ko Denis. Langsung. Bapak, ada yang tahu, Pak? Enggak. Foto sama Ko Denis sama Ustadz. Ada yang tahu apa bedanya ikhlas dengan ridho? Ridho menerima, ikhlas yang bisa pulang dulu. butuh pertolongan. Apa teh? Yuk, bismillah, coba sekali lagi. Ridho sama dengan menerima. Ikhlas melepaskan sesuatu, dari Allah. Ada yang bisa jawab lagi sedikit lagi? Ikhlas? Boleh, Bunda. Masya Allah, barakallah. Masya Allah, barakallah. Nanti Bunda sama Teteh boleh foto ya. Alhamdulillah. Siapkan handphonenya, jangan sampai lobet loh. Nanti bingung. Nah, siapkan juga satu, jangan lobet ya Bun, Teh. Yang kedua, jangan timer ya. 10 detik kering ini. Ya, jadi benar. Nih, Yunda kasih pertanyaan, silahkan dijawab. Kalau misalnya, mohon maaf, misal ada orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita wafat, kita harus ikhlas apa ridho? Coba angkat tangannya yang jawab ridho. Kaum ridho dulu Bun. Siapa yang jawab ridho? Orang tua meninggal, kita harus apa? Ikhlas apa ridho? Angkat tangannya yang jawab ridho. Gak ada.
Yang jawab ikhlas. Kayaknya. Bapak, kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, kita harus ridho apa ikhlas, Pak? Ikhlas. Ini yang harus kita perbaiki. Coba kita perbaiki dulu definisi ikhlas itu apa, ridho itu apa, agar kita tidak masuk dalam bab yang salah. Agar ketika beramal juga beramal menjadi amalan yang benar. Ya, yang pertama, ridho itu adalah masuk ke dalam bab menerima takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman ada salah satunya kita diminta untuk beriman kepada qada dan qadar, takdir baik ataupun takdir buruk. Walaupun semua takdir Allah aku yakin baik, hanya kadang-kadang kita dalam menyikapinya masih menilai ada yang buruk, betul? Betul. Nah, kalau bab ridho tadi, ada orang meninggal yang kita cintai itu keluarga kita, maka itu masuk dalam bab ridho, harus menerima. Ya, dalilnya apa Tayunda? Quran surat Al-Fajr dari mulai ayat 27-nya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa orang yang tenang ini? Kata Allah, orang yang akan dicabut nyawanya dalam keadaan tenang jiwanya, mereka itu adalah orang-orang yang irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Selama hidup di dunia dia diuji, mungkin dapat ujian, mungkin ada musibah, dia ridho terhadap ujian yang Allah berikan. Ketika dia ridho sampai pada level menerima takdir Allah, maka radiyatan maradiyah, Allah pun ridho kepada hamba itu. Kalau Allah sudah ridho, maka apa ganjarannya Bun? Surganya. Pengen gak ke surga? Jadi kalau suami nikah lagi siap? Kalau suami ngeselin kita terima nggak Bun? Terima. Sering-sering afirmasi ke diri kita, kalau kita sakit, ya mau gimana? Mau marah, pukul-pukul penyakitnya. Ada orang yang tidak bisa menerima. Orang yang tidak bisa menerima ketentuan Allah, dia yang paling menderita Bun. Ini Yunda sakit ya. Yunda sakit divonis dari 2021 sampai akhir 2022. Mau apa? Mau marah sama suami? Bukan dia yang menyebabkan. Mau marah sama Allah, nggak mungkin Allah menginginkan keburukan kepada diri Yunda. Apa yang bisa Yunda lakukan? Menerima. Makanya pada saat bulan Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, Yunda ikut kelas namanya Metanoia Self Healing bersama Ustazah Dewi, itu orang Bandung. 1 bulan cuman belajar 1 kalimat, ya Rob, hamba menerima ketentuanmu. Itu aja. Ya Allah, aku menerima. Nanti anak nangis, nggak usah marah-marah Bun, terima dulu. Ya Allah, hamba terima. Anak ini adalah anugerah, hamba menerima tangisannya. Banyak yang menanti tangisan bayi, betul? Suami lagi ngeselin, kayaknya lagi sibuk sama urusannya, kita dianggurin. Mau apa nggak terima? Orang udah ada bukti nikahnya. Ya sudah ya Allah, saya menerima. Nah itu dalam bab ridho. Nanti kita belajar tentang bab ridho itu. Kalau ikhlas itu digunakan untuk beramal, dalam beramal. Contoh, ibu-ibu ngasih Yunda ini oleh-oleh banyak banget. Ya, banyak banget ngasih Yunda oleh-oleh ini pulang. Terus, ibu-ibu udah capek-capek pergi naik motor panas-panasan demi ngasih kita berdua ini oleh-oleh. Begitu dikasih, kami berdua tidak bilang terima kasih. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Jawab jujur.
ikhlas. Oh, langsung soleha Ustaz. Jujur nih, kita ngasih kue nih ke tetangga kita ya, kita capek ngadonnya, kita capek bakingnya, kita kasih. Tetangga kita bilang, wah kue apaan nih? Apa namanya? Kalau kue itu apa namanya? Bantet. Kue apaan nih? Bantet. Ibu-ibu gimana perasaannya? Julid, update status, ya kan? Kenapa kecewa? Kan habis melakukan kebaikan. Itulah yang dimaksud ikhlas itu tadi. Ikhlas itu digunakan dalam beramal. Kita ngasih kue ke tetangga, ngasih ke tamu, mau dia terima kasih atau tidak terima kasih, kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ibu-ibu tahu Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya? Ini adalah keikhlasan dari seorang putri kesayangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bunda Fatimah Az-Zahra. Ini luar biasa. Amal ini tidak diketahui oleh siapapun, bahkan Rasul pun tidak tahu. Allah yang mengabadikannya di dalam Quran surat Al-Insan ayat 8 sampai 10-nya. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah ila nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Ya, jadi ini menceritakan pada saat Bunda Fatimah bernazar kalau anaknya ini sembuh mereka mau puasa 3 hari berturut-turut. Namun ketika mereka sedang melaksanakan nazarnya, ibu-ibu tahu ya keadaan rumah tangga Bunda Fatimah itu seperti apa? Miskin ya, miskin papa. Jadi kalau Ali pergi bekerja pagi jaga kebun kurma milik orang, pulang cuma bawa sedikit dan itu habis 1 hari. Kalau ibu-ibu belum bisa dikatakan miskin karena mungkin masih ada tabungan, ya. Yang dikatakan miskin itu 1 hari dapat habis, besok cari lagi, ya. Nah seperti itu keadaan Bunda Fatimah. Dalam keadaan seperti itu, datanglah miskinan, orang miskin, wa yatiman, anak yatim, wa asyirah, tawanan perang. Minta apa? Minta makan di rumah mereka. Mereka cuma dikit loh, gak ada apa-apa di rumah. Mereka aja berbuka pakai air putih dan kurma, mau ngasih apa? Tapi diberikan semuanya. Ya. Kenapa mereka melakukan itu semua? Mereka melakukan itu semua jazaan wala syukur. Jazaan, tidak mengharapkan balasan, wala syukur, tidak mengharapkan terima kasih dari siapapun. Bunda Fatimah tidak cerita ke ayahnya. Ali bin Abi Thalib tidak cerita kepada sahabatnya. Yang lebih luar biasa, Hasan dan Husain tidak ngomong kepada teman-temannya. Ini keluarga luar biasa. Masya Allah. Gak ngomong sama siapa-siapa. Kalau kita kan susah sedikit update status. Ya Allah, betapa berat ya Allah hidup ini. Bunda Fatimah enggak Bun, dikasih semuanya untuk orang miskin, anak yatim, tawanan perang, enggak bilang sama siapa-siapa, dikunci bibir mereka. Itu menjadi amalan rahasia yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka melakukan itu semua? Karena mereka mengharapkan keridhaan Allah. Mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Nah, kalau kita pengen ikhlas, maka cara paling ampuh untuk ikhlas, yang pertama, tanamkan kerinduan kepada Rabb kita. Tanamkan kerinduan kepada Rasul kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah rindunya kepada Allah, cintanya kepada Allah, nanti yang ada di bumi ini lepas saja semuanya, Bu. Tapi kalau masih ada ilah-ilah lain, berat. Ya. Nah tadi Ustadz nanya, pernah nggak sih Teh Yunda ikhlas meninggalkan sesuatu? Pernah jawabannya. Apapun itu. Dulu pada saat Yunda belum pakai kerudung, itu banyak tawaran Bun. Belum hijrah banyak tawaran kerja di perbankan, mohon maaf. Perbankannya perbankan konvensional. Banyak tawaran mungkin pekerjaan yang
pendapatannya lumayan. Bahkan sekarang pun Ustadz, bahkan sekarang banyak yang menawarkan tuh buka cadar. Karena apa? Endorsan skincare banyak banget. Pernah ditawari jadi kolektor. Katanya Tayunda kalau misalnya mau buka cadar ini nawarin sekian. Untuk apa? Toh nggak bakal dibawa mati popularitas harta kita itu, kecuali harta yang digunakan fi sabilillah. Jadi ikhlas, ya Rob, kulakukan ini semua, kutinggalkan ini semua karenamu saja. Atau mungkin awal-awal nikah tuh kami ini kontraktor, ngontrak sana sini. Dulu awal menikah kami ngontrak di Ketintang, Surabaya, Jalan Ketintang itu sekitar 6 bulan ya Bu ya, sekitar 6 bulan. Kalau beliau mungkin 9 bulanan, kalau Yunda mungkin 3 ya, apa 4 ya, 3 bulan terakhir. Nah, banyak tawaran, ya sudah rumah KPR 0 sekian persen, nggak ada ribanya. Tapi setelah kami tanya ke Ustadz, kata Ustadz lebih baik kita bersikap waro ya. Waro itu artinya menjaga diri, berhati-hati lah. Akhirnya ikhlas sudah. Kulakukan ini karena Allah, kutinggalkan semua ini karena Allah. Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Hampir 3 tahun jadi kontraktor, alhamdulillah benar-benar Allah jawab. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, Allah akan berikan tempat hijrah yang luas di muka bumi dan rezeki yang banyak. Itu kan janji Allah. Walaupun harus menunggu mungkin 3 tahun. Itulah sebabnya kenapa kita harus istiqomah. Karena Allah menyukai sebuah amalan yang walaupun itu kecil, tapi continue, terus-menerus kita lakukan. Karena insya Allah siapa yang istiqomah, dia akan mendapatkan dan bisa memetik buah daripada keistiqomahannya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita menanamkan sesuatu ketakwaan dan kita amalkan ya, amin. Jadi kalau kita sarikan dari penyampaian video dan yang tentang tajadud, perbarui ini ya, terus diperbarui. Jadi tajadud sekarang. Masya Allah sudah berubah Ustaz. Alhamdulillah. Tapi isi hati seorang Hanya Allah yang tahu ya Ustaz ya. tugas kita Husnuzan. baik, kita belajar akan melaksanakan ridho tentunya. Ridho menerima amal Allah, ridho dalam amalan, ridho dalam berteman, walaupun kamu dulu tapi tidak perlu kebri. Kayak pertemanan saya dan beliau, dulu beliau, tapi saya itu aja. Oh, kode keras ini mah. Tapi ya, kita itu apa itu? Awal anak nggak tahu. Enggak, itu apa aja. Belajar. Kita kan yang baru di sini ya. Ya. Berarti insya Allah bisa di blog biar lebih. Allah, dan masya Allah bisa ridho kata beliau karena kita diberi nikmat ya. Nikmatnya apa? Apapun yang Allah husna. Dan berusaha ikhlas, berusaha itu. Kenapa?